tujuan kakak di sini ngapain? Enggak tahu Kak. Sebelum masuk ke tujuan kakak sampai sini, kalian kenal kakak nggak? Belum Kak. Oke, di sini kakak memperkenalkan diri dulu ya. Nama kakak Melisa Rahmawati dari Universitas Perintis Indonesia. Di sini kakak akan menjelaskan sedikit informasi untuk kalian, yaitu tentang anemia. Sebelumnya kalian tahu nggak anemia itu apa? Belum Kak. Anemia itu adalah keadaan di mana suatu sel darah kita, yaitu hemoglobin kita itu kurang dari normal. Nah, normalnya hemoglobin kita itu 12 gram per desiliter, dan anemia itu umumnya terjadi pada remaja putri dan para wanita. Nah, kalian di sini kan masih remaja nih kan, itu kalian rentan terkena anemia. Selanjutnya, tahu nggak sih penyebab anemia itu apa? Enggak Kak. Itu salah satu penyebab kita remaja itu tuh terkena anemia, yaitu rendahnya pengetahuan tentang ilmu kesehatan. Yang kedua, kehilangan darah yang disebabkan oleh pendarahan menstruasi. Kan kalian menstruasi nih setiap bulan, itu bisa menyebabkan anemia loh. Terus kurangnya zat besi, vitamin B12, asam folat, vitamin C dalam makanan yang dikonsumsi. Kemudian penyebab yang terakhir itu pola hidup remaja yang berubah dari semua yang serba teratur menjadi kurang teratur. Misalnya sering terlambat makan, terus sering begadang. Kan kalian masih remaja nih kan, masih pada kuliah kan? Banyak tugas kan? Iya kan? Jadi kalian sering begadang kan? Itu bisa juga menyebabkan anemia loh. Jadi hati-hati ya, jangan sering-sering bergadang. Iya Kak. Terus kalian tahu nggak sih kenapa wanita itu lebih rentan terkena anemia daripada pria? Kenapa Kak? Yang pertama, itu karena wanita membutuhkan zat besi 2 kali lebih besar, lebih banyak daripada pria karena mengalami haid setiap bulannya dan akan kehilangan darah pada saat melahirkan. Terus yang kedua itu, wanita umumnya kurang mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi seperti daging, ikan, hati, tempe, dan sayuran berwarna hijau tua, kacang-kacangan, serta buah. Kemudian jadi wanita ini memerlukan zat besi yang lebih lagi daripada pria, yaitu zat besi yang dibutuhkannya itu yang dibutuhkan untuk tubuh itu untuk memproduksi darah dalam tubuh. Terus kemudian kan sebelum terkena anemia pasti dong ada tanda dan gejalanya kan. Tanda yang pertama itu 5L, lelah, letih, lesu, lemah, lunglai. Kemudian wajahnya pucat, terus tidak bersemangat tuh kayak kalian males-malesan loh datang kuliah atau bangun pagi. Itu bisa jadi loh jadi gejala anemia. Terus mudah mengantuk, kan karena begadang jadi mudah mengantuk kan kalian. Terus bawahnya ingin tidur terus dan merasa lemah terus-terusan. Kemudian gejalanya lagi ada mudah pusing, badan melayang-layang, dan otak sulit mencerna informasi. Kalian sulit mencerna informasi ini bisa jadi pas dosen menerangkan kan, kalian susah nih karena sering begadang, kalian sulit hilang fokus kalian pas dosen menerangkan kan. Jadi terus pandangan kunang-kunang, pusing segala macam, itu bisa jadi gejala anemia loh. Terus bila terus berlanjut bisa menyebabkan mudah tertular pada penyakit lain, jadi hati-hati ya. Terus kemudian dampak anemia bagi remaja, yang pertama itu mengganggu pertumbuhan sehingga tinggi badan tidak mencapai optimal. Yang kedua itu menurunnya kemampuan fisik dan kebugaran. Yang ketiga itu mengakibatkan wajah pucat. Terus bagaimana sih Kak cara menanggulangi anemia itu? Yang pertama, kalian bisa konseling untuk membantu memilih bahan makanan nih, bahan makanan dengan kadar besi yang cukup secara rutin pada usia remaja. Yang kedua, kalian bisa loh mengonsumsi suplementasi zat besi dengan tablet tambah darah seminggu sekali dan setiap hari selama haid. Itu kalian bisa konsumsi, minta di puskesmas, atau kan pernah nggak sih pas SMP atau SMA-nya tuh dikasih tablet tambah darah dari puskesmas? Pernah Kak.
Itu untuk memperlancar biar kita tidak terkena anemia. Terus kalian juga bisa membelinya di apotek kan terdekat. Terus yang ketiga itu cara menanggulanginya. Yang pertama, meningkatkan konsumsi besi dari sumber hewani seperti daging, ikan, hati, unggas, dan makanan disertai minuman sari buah yang mengandung vitamin untuk meningkatkan penyerapan zat besi. Terus bahan makanan yang banyak mengandung zat besi. Yang pertama bahan makanan hewani, yaitu hati, daging berwarna merah, telur, dan ikan. Yang kedua itu ada bahan makanan nabati yaitu ada tempe, tahu, kacang hijau, dan kacang merah. Yang ketiga itu ada sayuran hijau seperti kangkung, bayam, daun singkong, dan sawi hijau. Nah, mungkin sedikit informasi yang kakak sampaikan tadi. Ada nggak dari teman adik-adik di sini yang ingin ditanyakan kepada kakak? Nah, di sini kakak ada leaflet nih untuk kalian baca-baca lebih dahulu. Nah, nanti jika ada pertanyaan boleh kalian ajukan nanti ke kakak ya. Di sini juga ada poster loh yang kakak tempelkan. Mana tahu kalian bingung kan yang tadi kakak jelaskan. Kak, Iya, Dek, silakan. Kak, di sini saya mau bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Aurela Musdaliza, bisa kakak panggil Baca. Umur saya 19 tahun. Di sini saya masih ragu nih Kak, agar kita tidak terkena anemia, kan tadi ada kebutuhan zat besi yang harus kita penuhi. Jadi berapa gram sih yang zat besi yang harus kita penuhi agar kita tidak terkena anemia Kak? Oh ya, mungkin di slide kakak tadi nggak ada yang kakak jelaskan ya. Iya, Kak. Jadi untuk kebutuhan zat besi untuk tubuh kita pada remaja itu, pada orang dewasa juga, remaja dan dewasa, itu sekitar 18 mg per harinya. Dan untuk wanita yang hamil, itu lebih tinggi lagi, zat besi yang dibutuhkannya 27 mg per harinya. Gitu, Ca. Kira-kira ada paham nggak, Ca? Paham Kak? Ada yang ingin bertanya lagi? Saya Kak. Oke, silakan. Siapa? Kenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Desi Azira Kak, biasa dipanggil Desi. Saya berumur 18 tahun Kak. Di sini saya mau bertanya Kak, jika kita sudah terkena anemia, bagaimana ya Kak cara untuk mengatasinya? Baik, terima kasih Kak. Oke, terima kasih Desi atas pertanyaannya. Jadi pertama, yang kalau kita sudah terkena anemia nih, yang pasti kan itu udah, kalau misalnya udah terkena anemia, sebelum terkena anemia dong, kan udah tahu kan gejala-gejalanya tadi apa. Kalau merasa itu gejala-gejalanya, kalian periksakan ke dokter dulu. Setelah kalian periksakan ke dokter, kalian emang sudah terdiagnosis oleh dokter itu anemia, kalian bisa loh nanti konsultasi ke ahli gizi atau konseling gizi namanya. Bagaimana cara makan yang baiknya kalau udah terkena anemia itu bagaimana. Terus bisa juga dengan mengonsumsi suplemen tambah darah, yaitu zat besinya kan, tablet tambah darahnya yang sudah dianjurkan oleh dokter juga. Mungkin itu aja yang bisa Kak sampaikan, Desi. Baik, terima kasih Kak. Oke. Tadi kan Desi sama Ica ada bertanya nih, kakak ada sedikit bingkisan loh untuk Desi sama Ica yang karena udah bertanya. Ini untuk Ica. Terima kasih Kak. Ini untuk Desi. Terima kasih Kak. Oke, mungkin cuman segini yang kakak bisa sampaikan kepada kalian. Semoga informasinya bermanfaat untuk kalian semua. Kakak akhiri dan sampai jumpa di lain waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.